Beri tepuk tangan buat worship rekan-rekan semuanya, luar biasa. Saya sungguh-sungguh merasakan hadirat Tuhan dan kasih Tuhan yang luar biasa di dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudara, jangan meremehkan puji-pujian dan penyembahan. Beberapa waktu ini saya suka mendengarkan satu tayangan di YouTube yang khusus fokus kepada orang-orang sepupu kita. Dari hampir semua kesaksian, pertobatan mereka bukan karena khotbah. Pertobatan mereka karena mendengar puji-pujian. Ya, siapapun yang sedang memuji Allah, mungkin ada saudara baru yang datang gitu ya. Dan banyak kesaksian mereka karena zaman hari ini ya, penginjilan oleh Roh Kudus sendiri datang kepada pribadi yang dipilihnya dan menggerakkan, dan dia bisa duduk di belakang masuk ke gereja sembarangan karena mereka asal ketemu gereja, mereka duduk dan pujian penyembahan menjamah mereka. Hampir semua kesaksiannya pujian penyembahan. Tentu saja ada juga karena firman, tetapi saya katakan sebagian besar pujian penyembahan. Jadi Tuhan bekerja melalui pujian dan penyembahan. Semangat Bapak Ibu Saudara. Oh, saya diberi kasih 30 menit, jadi rada ngebut sedikit ya. Baik, hari ini tadi juga ketika penyembahan Tuhan ingatkan soal hati supaya kita waspada. Dan saya mau katakan bahwa hati itu adalah fondasi yang terpenting dalam hidup orang percaya supaya kita bisa menerima segala keajaiban-keajaiban dalam hidup kita. Ya. Hari ini memang judulnya saya sebut The Miracle of Generosity, fokus kepada kemurahan hati. Sebetulnya kondisi hati kita ini yang akan membuat kita menerima segala keajaiban firman Tuhan. Karena kalau kita punya, saya merasakan ada 3 fondasi hati yang perlu kita betul-betul peka dan menyadarinya. Pertama adalah kerendahan hati, yang kedua kelembutan hati, yang ketiga kemurahan hati. Kerendahan hati berbicara bagaimana kita memposisikan diri, tidak pakai kekuatan sendiri. Kita mau sungguh-sungguh bahwa kita ini orang yang hanya ditebus oleh darah yang mahal. Kelembutan hati berbicara bagaimana kita jangan keras supaya kita hidupnya mau berubah. Kemurahan hati bagaimana kita berdampak kepada orang lain supaya kita juga diberi kemurahan oleh Tuhan. Ketika kita punya dasar-dasar yang saya sebut kondisi hati ini, maka kita menjadi orang percaya yang akan mengalami keajaiban-keajaiban yang ada di dalam Kristus. Keajaiban-keajaiban perubahan hidup, bagaimana kita bisa berdampak, bagaimana kita bisa betul-betul menjadi serupa Kristus. Bapak Ibu Saudara, percuma kalau hati kita tidak ada kelembutan, kerendahan hati atau kemurahan hati, kita berusaha menjadi serupa Kristus. Ya, kita harus mempunyai kualitas hati yang baik. Oleh sebab itu firman Tuhan di Amsal memang benar. Jaga hatimu. Jaga hati dengan seluruh kewaspadaan. Karena dari situ terpancar seluruh kehidupan. Bapak Ibu Saudara. Nah, kalau kita berbicara hari khusus mengenai kemurahan hati, banyak hal mengenai kemurahan hati. Kita menolong orang yang sakit, menolong apapun. Tapi hari ini memang kemurahan hati juga sangat-sangat berelasi dengan apa yang disebut harta. Oleh sebab itu saya mau katakan, kita merenungkan apa kata Tuhan tentang harta. Bapak Ibu Saudara, hari ini hidup kita selain masalah lain yang banyak mengokupai atau mengisi hidup kita. Mau jujur, termasuk saya. Urusan kehidupan soal harta, pekerjaan, mencari uang, apapun. Mungkin mengisi bagus itu separuh hidup kita. Separuhnya mungkin Kristus gitu. Tapi kalau lihat Pluit kayaknya 90% Kristus, 10% itu ya. Kalau di jemaat lain itu mungkin 90% itu harta, 10% baru Kristus. Orang Pluit kayaknya kudus-kudus semua. Ya, tapi saya mau disclaimer ya, kayaknya saya nggak tahu sesungguhnya. Ya. Nah, apa kata Tuhan tentang harta? Matius 6 jelas berbicara, janganlah mengumpulkan harta di bumi ngengat, karat, merusakkan, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Artinya harta di bumi itu sementara. Harta di bumi itu memberikan kita itu
apapun yang sementara, karena bisa dicuri. Dicuri itu bisa kita habiskan, bisa diambil orang, bisa banyak hal. Ya. Tetapi firman Tuhan berikutnya berkata, kumpulkan harta di surga. Di surga ngengat dan karat tidak merusakkannya. Harta di surga tidak bisa diambil dari kehidupan kita. Harta di surga akan menetap dalam kehidupan kita. Tidak ada satupun yang bisa mencurinya dari kita. Ya, jadi, nah ini karena di mana hartamu, di situ hatimu. Bapak, Ibu, Saudara, hati dan harta itu ternyata anak kembar. Kembarnya bukan dibilang belah kapak, tapi kembar identik. Jadi tipis, bedanya tipis antara kita mencintai harta dan hati kita itu melekat kepadanya. Oleh sebab itu hati-hati dengan harta. Karena dengan di mana hatimu di situ hartamu. Apa hartamu? Mungkin kalau yang orang kaya biasanya yang di rekening. Tapi orang yang kurang kaya biasanya hal-hal lain. Ya kan? Hobi gitu ya. Udah melekat terus tuh. Ya. Di sini yang punya harta istri itu harta. Kok senyum semua? Kayaknya kalau istri atau suami itu bukan harta. Buat saya sekarang istri saya itu kayak harta. Ya kan? Kenapa? Kalau nggak ada dia kayaknya saya nggak bisa berdiri hari ini di sini. Kalau nggak ada dia kayaknya saya hidupnya mulai kesepian. Minimal itu ada dia itu saya merasa, aduh Tuhan, bayangin ya Bapak Ibu Saudara ya. Hidup itu tanpa seseorang. Aduh. Makanya istri itu harus dijadikan harta, bukan dijadikan beban. Harta. Tapi kalau harta kita terlalu ke istri, dikit-dikit istri, hati kita akhirnya istri. Hati-hati. Karena di mana hartamu, di situ hatimu. Nah pertanyaannya kalau begitu ya. Apakah harta di surga? Kalau kita kan disuruh cari harta di surga. Harta di surga apa? Di dalam Yesaya dikatakan masa keamanan akan tiba bagimu. Kekayaan yang menyelamatkan. Bapak Ibu Saudara, kita perlu mencari kekayaan yang menyelamatkan. Yaitu harta di surga. Ialah hikmat, pengetahuan, takut akan Tuhan. Itulah harta benda Sion. Sion itu adalah tempat di mana Yerusalem ada. Di mana Kristus di dunia ini merepresentasikan kehadirannya di sana. Harta benda di tempat yang di mana ada Allah. Itu adalah hikmat, pengetahuan, dan takut akan Tuhan. Bapak, Ibu semua hari ini mengejar ini atau tidak? Atau yang dikejar tadi harta di bumi? Ya. Apakah kita sudah mengejar harta di surga? Bapak, Ibu, Saudara, sangat penting kita tahu ini. Ya, bahwa kita setiap hari harus memikirkan juga mengumpulkan harta yang tidak bisa diambil dari kita itu. Karena itu kekekalan. Ya, kekekalan. Kami suka berdiskusi ya. Apakah orang percaya begitu aja udah pasti masuk kekekalan? Kami tidak bisa menghakimi. Menurut saya, masuk kekekalan memang percaya kepada Kristus. Ya, satu-satunya jalan kehidupan. Tapi masuknya nanti tergantung Bapak Ibu sendiri. Penatua nggak tahu itu perjalanan hidupnya. Apakah hidupnya terikat sama harta atau tidak? Kita nggak pernah tahu. Mungkin secara kulit bagus. Tapi secara hati belum tentu. Karena Tuhan melihat hati. Bukan melihat aktivitas kita. Orang yang berkhotbah di sini, orang yang melayani tidak berarti lebih baik dari Bapak Ibu Saudara. Karena Tuhan melihat hati. Seorang yang fasih berkhotbah, seorang yang fasih mengajar, belum tentu lebih baik di hadapan Tuhan dibanding Bapak Ibu Saudara. Oleh sebab itu, mesti hati-hati dan kita mengumpulkan harta di surga. Nah, apa itu hikmat pengetahuan? Hikmat pengetahuan, Kolose 2 dan 3 ayat 3 dikatakan demikian. Sebab di dalam Dialah, yaitu Kristus, tersembunyi segala harta hikmat dan pengetahuan. Jadi hikmat itu Kristus. Yang kedua, karena Tuhanlah yang memberikan hikmat. Dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Yang kedua, hikmat itu firman. Firman hikmat. Kemudian di Amsal 2 ayat 10-11. Karena hikmat akan masuk ke dalam hatimu dan pengetahuan akan menyenangkan jiwamu. Oleh sebab itu akan muncul kebijaksanaan akan memelihara engkau, kepandaian akan menjaga engkau. Bapak Ibu Saudara, ternyata Kristus firman itu akan membuat kita hidup.
mengumpulkan harta di surga karena hidup kita menjadi bijaksana dan pandai, cerdas. Pandai bukan berarti academically saja, tetapi pandai bagaimana kita betul-betul cerdik menghadapi kehidupan ini. Sehingga kita boleh meraih apa yang Tuhan sediakan di bumi ini dengan cara-cara Tuhan, dengan hikmat Tuhan, dengan kebijaksanaan dari Tuhan. Saya lanjutkan ya. Apakah berdosa mengumpulkan harta di bumi? Dikatakan demikian, tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Jadi permasalahan adalah mengumpulkan harta di bumi atau apa? Permasalahan bukan mengumpulkan harta di bumi. Permasalahan adalah siapa yang kau sembah, siapa yang kau abdikan. Ya, jadi kita harus bekerja dan mengumpulkan harta di bumi. Harus. Kalau enggak kolektor gimana? Iya, gimana kolektor? Masa pakai hikmat, pengetahuan. Ya, kolektor diedarkan terus hikmat, pengetahuan. Enggak bisa. Bapak Ibu Saudara, saya menikmati satu inspirasi dengan layar yang segede besarnya yang saya tahu harganya enggak murah. Itu nggak bisa dibayar pakai hikmat, pengetahuan. Itu vendor nggak ada yang mau kirim layar ini. Jadi memang kita masih hidup di dalam dunia, itu hebatnya Tuhan. Tuhan tidak anti kehidupan bumi. Tuhan tidak anti hal-hal yang menyangkut kehidupan di dalam manusia ataupun orang percaya. Tidak. Yang Tuhan suruh jaga adalah hatimu dan siapa yang kau sembah. Siapa yang kau sembah? Kalau engkau mensembah walaupun hartamu kecil tapi kamu sembah ya kamu keliru. Tapi permasalahannya harta dekat dengan hati. Oleh sebab itu hati-hati jangan mengabdi kepada Mammon. Bapak Ibu Saudara, kita mesti jaga hati kita supaya tetap kita mengabdi kepada Allah. Tapi oleh sebab itu tetap bekerja ya. Tetap bekerja, tetap kolektor yang banyak ya. Tetap Bapak Ibu Saudara, kalau enggak kolektor gimana? Ya, para worship leader bisa kurang makan semua. Oh, mereka enggak dapat ini ya. Bapak Ibu Saudara, kami di gereja kami sedang mau membangun. Siapa yang bayarin? Ya jemaat. Ya. Di tata gereja kami yang baru, sumber utama keuangan gereja adalah jemaat. Itu biblical, baca di dalam Alkitab. Ya, jadi jangan begini. Oh, dipakai nggak jelas nih sama Bang Eli sama Pak Sofyan gitu. Langsung saya nggak usah lah. Bang Eli Pak Sofyan yang pusing. Akhirnya Bang Eli Pak Sofyan lagi ngeluh di coffee shop gitu ya. Terus ada temennya yang dari gereja lain. Gitu ya, di Pluit jemaatnya pada nggak ngasih ya. Ya sudah aku aja yang ngasih. Malu saudara. Yang diberkati dia. Bapak Ibu Saudara, sumber utama keuangan keuangan gereja adalah jemaat. Dan Tuhan tahu di akhir zaman ini, gereja mau menangin jiwa sampai ujung bumi. Menjadi saksi Kristus sampai ujung bumi. Terus mau nggak pakai uang. Halusinasi Bapak Ibu Saudara. Saya datang ke sini aja ada minimal listrik karena mobil saya listrik. Listrik saya kesedot, besok saya charge lagi di rumah, ada uang yang harus saya bayar. Bapak Ibu Saudara, pelayanan kita membutuhkan uang yang sangat banyak. Dan kalau Bapak Ibu Saudara merindukan Pluit bahkan Abalov secara keseluruhan menjadi dampak sampai ujung-ujung Indonesia, mari kita bersama-sama memastikan ada uang kecukupan. Kalau lihat muka-mukanya ini rada kayak ini nggak sesuai Alkitab deh. Nggak sesuai Alkitab. Saya mau sampaikan sesuai dengan firman Tuhan. Selidiki saja. Ya, nanti kita akan belajar lebih lanjut. Nah, apakah berdosa? Tidak. Ya.
Ciri-ciri menyembah mamon. Apakah ada keinginan yang berlebihan mengejar kekayaan sampai hal ini menjadi pusat dan hati pikiran kita. Bapak Ibu Saudara, kalau ada tanda-tanda itu mungkin sudah mulai mau masuk menyembah mamon nih. Ya, kita semua harus koreksi. Bekerja boleh, tapi kalau sampai berlebihan pikiran hati ya, sampai sama keluarga cuek gitu ya. Istri kadang-kadang ketinggalan di mall, tinggal pulang gitu. Kejadian. Ada kesaksian gitu, sudah sampai rumah, istriku di mana? Telepon masih di mall ditinggal loh. Itu saking mikirin harta di bumi itu ya. Sampai harta di sebelahnya lupa gitu. Makanya istri perlu pakai rantai lain kali supaya nggak ditinggal. Anda, apakah menilai sukses hanya menghargai orang, termasuk menghargai orang hanya berdasarkan harta dan kekayaan? Bapak Ibu Saudara, jujur dengan hati. Kalau ketemu orang kaya, kayaknya kita tuh lebih hormat gitu. Kalau ketemu orang miskin, kayaknya pengennya kamu pulang cepat kayak. Jangan jadi orang yang demikian. Tuhan itu ada bersama orang miskin. Ya, Tuhan hidupnya orang miskin. Murid-muridnya yang dipilih itu miskin semua. Tuhan ketika milih murid-murid, dia tidak pergi ke sinagog ataupun ke tempat imam-imam itu. Gini orang hebat, orang hebat, orang hebat. Aku pilih yuk jadi murid. Dia nyari yang polos-polos. Orang kaya, orang yang berharta itu kebanyakan pertimbangan. Yuk diajak jadi panitia summer camp. Pertimbangan, aku 3 hari gak buka toko gimana. Tapi kalau orang yang miskin gak ada pertimbangan, ayo aja. Lumayan makan gratis. Betul ya? Bapak Ibu Saudara, jadilah orang kaya punya hati yang miskin. Ini untuk Tuhan, yes aku mau. 3 hari aku gak buka toko, gak apa-apa. Ini waktunya untuk Tuhan. Amin. Amin saudara. Orang kaya itu banyak pertimbangan sehingga susah dipanggil masuk surga. Disuruh masuk surga aja susah. Makanya susah kan dikatakan orang kaya seperti unta masuk lubang jarum. Mari kita jadi orang yang punya harta di bumi. Tetapi ada di dalam kerajaan surga. Suatu hari saya melihat satu podcast lucu, saudara. Bukan, ya tapi bukan Kristen. Bapak ini orang kaya, ini orang di luar negeri, orang kaya. Apakah hidupnya enak, berkelimpahan? Enggak, dia bilang. Saya hidupnya susah, banyak masalah dalam hidupku. Dari kecil sampai itu udah umur 70-an, sampai sekarang saya masih banyak kehidupan, kesusahan. Lah, Bapak ini orang kaya kok, bisa masih susah, dia bilang. Bagaimana dengan orang miskin? Terus jawabannya lucu. Memang lebih baik hidup penuh kesusahan di dunia ini tetapi kaya daripada sudah susah miskin juga. Bener juga sih, bener juga. Tapi itu bukan anak Tuhan ya, cuman saya ketawa juga. Lebih baik menderita sebagai orang kaya daripada menderita sebagai orang miskin. Tapi saya mau kasih tahu. Mungkin Tuhan melihat orang yang menderita orang miskin itu banyak berteriak minta tolong Tuhan. Sementara orang kaya kalau menderita ditutup penderitaannya dengan hartanya. Pergi kemana-mana, ini makan enak, apa beli apapun yang dia suka. Tidak lari ke Tuhan. Itu bahayanya orang kaya. Karena dia bisa melakukan apapun. Apakah mengejar uang dengan mengabaikan moral, etika, hukum? Menyembah mamon. Untuk dapat deal, suap gak apa-apa. Oke lah dikit-dikit lah. Nanti kan aku perpuluhan dan persembahan khusus. Dan akan mendukung gereja Tuhan. Saya sarankan pemimpin di sini kalau tahu hasil korupsi jangan diterima. Makanya kalau Anda korupsi ngasih jangan ngomong penatua. Nanti penatua bingung terima apa enggak, terima apa enggak. Lebih baik langsung kasih aja, kita enggak tahu, kita sukacita. Ya kan? Iya dong. Makanya kalau ada sedikit-sedikit begini, ada moral etika, jangan tanya penatua. Sudah putusin sendiri jadi kita enggak salah. Betul kan? Kita terima enggak salah. Tetapi kalau cerita, mungkin jangan ya. Jangan kamu menjustifikasi moral etika untuk diberikan kepada kerajaan surga. Tuhan mau tidak pakai saudara bisa mencukupi tempat ini. Tuhan bisa pakai yang lain. Tapi saya mau katakan malu dan kehilangan kehormatan kalau tuh orang lain yang dipakai untuk tempat ini. Justru tempat ini kalau perlu dipakai untuk tempat lain.
It's a privilege. Generosity adalah salah satu hati yang akan membuat kita banyak mengalami miracles. Apakah ada keserakahan perilaku egois sampai kita mengorbankan bahkan keluarga, teman hanya untuk dapat kekayaan? Ini ciri-ciri menyembah mamon, ya. Nah, sekarang bagaimana kita mengkonversi harta di bumi menjadi harta di surga? Bapak Ibu Saudara, yang tadi saya katakan tidak berdosa loh. Kita ini mengumpulkan harta di bumi. Tapi pastikan apapun yang kita punya ini kita ubah. Dan kita konversi menjadi currency surga. Wah, itu luar biasa. Orang semakin punya harta, semakin punya kesempatan mengubahnya menjadi harta di surga. Karena Tuhan juga tahu. Banyak pelayan-pelayan yang mendukung Paulus itu orang-orang kaya. Aquila, Priscilla, Lydia, orang-orang kaya. Dia sedang mengkonversi apa yang dia terima di dunia untuk kerajaan kekal. Karena Paulus juga perjalanannya membutuhkan semua biaya. Membutuhkan Bapak Ibu Saudara. Mari kita konversikan apa yang kita punya. Yang di bumi ini, yang kita cari ini menjadi kemuliaan buat Tuhan. Nah, cara belajarnya dari jemaat Makedonia. Bapak Ibu Saudara perhatikan. Jemaat Makedonia ada di 2 Korintus 8, 2-4. Ya. Dikatakan demikian, selagi dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan, sukacita mereka meluap dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Dengan kerelaan sendiri, mereka minta dan mendesak tuh. Jemaat miskin tetapi mendesak Paulus supaya aku bisa menolong jemaat Yerusalem. Karena jemaat Yerusalem sedang membutuhkan. Dia antusias jemaat itu mengumpulkan uang untuk menolong jemaat lain di Yerusalem. Dan ini ditulis di surat Paulus kepada Korintus. Sementara Korintus adalah jemaat yang kaya, makmur. Memiliki status sosial ekonomi yang tinggi. Korintus itu kota besar. Mungkin sekarang ini Jakarta metropolitan. Makedonia itu mungkin sekarang ini Lombok kali. NTT gitu mungkin ya. Bapak Ibu Saudara, Korintus jemaat yang kaya, memiliki banyak karunia, memberi janji banyak tetapi ragu merealisasikan. Bapak Ibu Saudara, salah satu yang kita harus jaga ketika kita sudah berjanji. Penuhi. Penuhi, jangan ditunda. Oh, itu yang disebut bernasar. Ya. Nah, jadi itu termasuk dalam hati. Kalau timbul dalam hati, terus tahu nih Tuhan, ya, dan kita berkata ya, walaupun tidak ada orang yang tahu, kita harus penuhi, ya, kita harus penuhi. Dan kemudian memberi dari kelimpahan, sementara Makedonia memberi dari kekurangan. Tuhan Yesus melihat janda miskin itu, 2 peser itu lebih gede dari semua orang kaya yang memberi. Lebih gede. Saya cek 2 peser itu berapa? 1/64 dari upah harian. Kalau hari ini upah harian itu anggap 200.000. 1/64 itu sekitar 3.000-4.000 rupiah. Itu hidup dia sepenuhnya diberikan buat Tuhan. Lebih besar dari orang kaya karena orang kaya memberi dari kelimpahannya. Sementara janda miskin memberi seluruh hidupnya. Saya nggak bilang ya hari ini kalau gitu semua yang ada padaku aku serahkan hari ini. Habis itu aku minta tolong gereja lagi lewat diakonia. Bukan begitu. Ini prinsip saja. Prinsip di dalam Tuhan itu prinsip hati lagi. Jadi apakah saudara yang A mau ngasih 1, yang B mau ngasih 3, itu masing-masing hati. Apakah yang kaya mau ngasih 2, yang miskin mau ngasih 4, itu hati juga. Selama hatinya benar, Tuhan itu berkenan. Tuhan tidak juga menuntut orang kaya, kamu harus begini. Cara Tuhan gak begitu. Tuhan itu kasih, Tuhan itu bukan menuduh, Tuhan itu bukan menuntut. Tuhan itu pengen ada connection antara kita dengan dia. Hati kita dengan dia. Kalau kita punya mamon, ketika hati kita ada di mamon, kita serahkan ke dia. Dia senang. Karena orang kaya tidak berdosa. Orang kaya juga harus ada di dalam orang percaya. Harus ada.
Tetapi biarlah menjadi orang kaya yang mengkonversi dari keterikatan ke mamon kepada Tuhan. Bersyukur jadi orang yang kaya. Menjadi orang yang bisa memberikan banyak kemurahan kepada orang lain. Nah, mari kita belajar di sini bahwa jemaat Korintus karena establish, karena memang sudah hidupnya sudah nyaman dan lain sebagainya, dia justru mengalami keraguan-raguan untuk menolong jemaat Yerusalem. Sampai Paulus menulis surat membandingkan dengan Makedonia. Tadi di ibadah pertama saya sampaikan demikian. Kadang-kadang memang kita ini kadang-kadang kalau sudah nyaman itu menjadi sulit punya hati yang peka. Sulit punya hati yang peka. Jadi kadang-kadang kita harus keluar dari zona nyaman supaya kita tahu kita terus perlu Tuhan, terus perlu Tuhan. Perhatikan enggak, kita ini bergantung kepada Tuhan pada saat hal-hal yang tidak nyaman. Ketika nyaman, kita kadang-kadang lupa. Sepertinya, berkat Tuhan aku sekarang ini baik-baik saja. Zona nyaman itu adalah zona yang pelan-pelan bisa kita meninggalkan Tuhan. Ya. Jadi ini perbandingannya ya. Prinsip dalam memberi, tabur tuai, rela hati, tidak terpaksa, sukacita, itu dari 2 Korintus 9. Suka nggak suka Bapak Ibu Saudara. Hukum tabur tuai itu berlaku baik untuk orang percaya maupun tidak orang percaya. Logis saja, kita menabur, kita menuai. Menabur banyak, menuai banyak. Menabur sedikit, menuai sedikit. Ini sebetulnya hukum general aja, hukum umum. Hukum umum. Oleh sebab itu, kalau tidak menabur, apa yang mau dituai? Jadi kita ya harus menabur, harus memberi. Di dalam firman Tuhan dikatakan bukan untuk sekedar memenuhi kekurangan saudara kita. Tapi supaya ada keseimbangan Bapak Ibu Saudara. Tuhan juga berkata bahwa orang miskin selalu ada padamu. Artinya bukan begini, ya sudah. Selalu ada pada kita kan. Biarin aja dia miskin terus. Ya kan? Malah kita sering hakimi kan. Males sih. Mau bisa kerja sih. Ya kan? Nasib. Lahir dari keluarga kurang mampu. Bapak Ibu Saudara. Itu ayat untuk membuat kita tahu yang namanya keseimbangan. Kita jadi berkat. Gereja kami sedang membangun. Dan saya mau katakan gereja kami mungkin yang sudah pernah ke sana bisa melihat. Mungkin 70% adalah medelo. Yang perlu betul-betul dibantu setiap hari. Tapi saya katakan demikian. Kita mau membangun setuju apa tidak? Setuju. Kalau gitu kita semua harus memberi. Kamu itu tidak ada urusan memberi Rp1.000, 500 perak. Karena buat saya itu hatimu. Hatimu mau bersama-sama dalam kesatuan jemaat untuk membuat satu tempat ibadah yang baik. Sementara yang 20% yang lebih ini, yang memberilah dengan banyak. Gak usah iri-irian, sana kok sedikit, sana kenapa saya harus banyak. Itu privilege. Kehormatan kalau kita bisa memberi lebih banyak. Tapi tidak perlu menuntut mereka yang memberi belum bisa banyak. Tetapi ada satu prinsip, tabur tuai. Karena Rp1.000 untuk orang itu banyak di hadapan Tuhan. Mungkin 10 juta untuk orang tertentu sedikit. Menabur banyak bukan soal 10 juta. Menabur banyak soal seberapa sakitnya engkau memberi. Seberapa sakitnya janda miskin itu memberi seluruh nafkahnya. Itulah yang besar di hadapan Tuhan. Semakin saudara sakit ketika saudara mengasihi Allah dan mau memberikan, Tuhan tidak akan pernah berhutang dalam hidupmu. Dan sistem tabur tuai juga ada pelipat gandaan. Namun juga bisa begini ya, ini yang saya dapati ya. Kita bisa memberi uang tapi menabur sesuatu yang lain. Dan itu saya lakukan. Saya itu punya anak lumayan banyak. Di sini tidak ada yang mengalahkan kayaknya. Ya, anak saya 4. Ada juga. Oh Bang Eli 4 juga. Tapi Bang Eli rada mencontek saya karena anaknya lebih muda-muda kan.
Bapak Ibu Saudara, ketika mereka kecil-kecil, saya selalu berdoa, Tuhan biar mereka mau sekolah setinggi apapun Tuhan cukupkan. Mau sampai doktor, tapi kok nggak ada yang mau sampai dokter sampai hari ini ya. Sampai master mau apa, mau dimanapun Tuhan. Beri berkat untuk mereka bisa sekolah sampai selesai. Nah, suatu hari Tuhan seperti kasih ingat, tabur. Makanya saya paling getol itu kalau ada soal pendidikan. Ada jemaat pendidikan nih, sama istri udah kasih untuk bayar sekolahnya. Untuk apa? Mereka harus bersekolah. Kita kasih subsidi kepada para pekerja full time untuk anak-anaknya sekolah. Kalau sekolah kita kasih subsidi. Gitu. Kita berinya sekolah. Bapak Ibu Saudara, dan bahkan hari ini ketika saya memberi, saya dalam hati berkata, Tuhan ini untuk sekolah anaknya dia. Ini untuk kesembuhan orang ini. Karena saya percaya, saya akan menuai untuk anak-anak saya. Saya akan menuai untuk kesehatan saya. Bapak Ibu Saudara, ketika kita menabur untuk orang sakit, saya percaya Tuhan akan memberi kita kesehatan. Makanya kalau ada orang sakit, kita kasihnya uang. Tapi bilang, Tuhan aku mau kesembuhan orang ini. Aku mau kesehatan orang ini. Beri. Tuhan akan memberi, tabur tuai. Dan dengan sukacita, jangan bersungut-sungut. Itu malah menghilangkan berkat. Sudah ngasih, habis itu sebetulnya aku nyesel loh. Itu orangnya gak bener tuh. Aduh orangnya tuh, lihat tuh sudah dikasih malah jadi begitu. Itu taburan kita, hilang itu. Sudah hilang duit, hilang berkat. Betul ya? Jangan. Sukacita aja dengan rela hati. Seberapa yang Anda bisa berikan. Dan untuk keseimbangan. Nah Bapak Ibu Saudara, ini yang terakhir. Pemenuhan kebutuhan keuangan gereja. Kami semua bersyukur di tim Interdependent tanggal 31 Januari kemarin. Kami memutuskan satu tata gereja yang baru. Ya, saya bersyukur gereja kita ini hari ini saya bilang mulai belajar bagaimana kita bekerja juga secara organisme gereja lokal, tetapi juga organize. Ya. Biar menjadi gereja yang organize. Mungkin beberapa waktu sebelumnya kita menjadi gereja lokal yang secara tubuh tidak organize. Ya. Jadi tubuhnya enggak jalan. Nah, 31 Januari kita punya tata gereja, di dalam salah satu pasalnya adalah untuk keuangan Bapak Ibu Saudara. Jadi yang tadi saya sampaikan, sumber keuangan jemaat berupa perpuluhan. Bapak Ibu Saudara, perpuluhan itu enggak optional ya. Hanya anak muda zaman-zaman tahun 2024 ya, 23 yang banyak di YouTube itu ya. Orang kayaknya mulia semua gitu ya, bilang perpuluhan enggak perlu apa, sudah masa lalu, ini perjanjian baru. Saya mau katakan, perpuluhan adalah biblical value. Karena saya tahu Tuhan Yesus datang menggenapi semua hukum Taurat dan kitab para nabi. Apapun yang ada di hukum Taurat dan kitab para nabi itu digenapi oleh Yesus. Jadi saya percaya kita menggenapi perpuluhan itu dengan memberi per 20-an, per 30-an, per 60-an, per 90-an. Baru genap tuh yang 10. Minimal 10. Tapi kalau kita terus berpikir per 5-an, per 2-an, gak menggenapi yang 10. Padahal Kristus datang kasih itu menggenapi semua hukum. Yang berpikir perduaan, perlimaan itu beberapa anak muda di marketplace waktu itu nanya. Pak Dar, menurut Pak Dar perpuluhan masih apa enggak? Saya cuma nanya, prinsipmu mau apa nanya ini? Mau ngasih 20% atau mau 2%? Mau 5%? Senyum semua, ujung-ujungnya orang yang nanya itu pengen lebih murah. Lebih murah dapat justifikasi dari pendeta sehingga lebih nyaman untuk dia nggak ngasih dengan jujur. Masalahnya ketemu saya yang salah pendetanya ini. Saya bilang kamu ngasih harus lebih dari 10%. 10% itu milik Tuhan. Milik Tuhan gak optional. Logis, sangat logis. Tuhan tahu ada jemaat ini aku dirikan dan di atas batu karang ini aku akan membuat jemaatku ini sampai ujung bumi. Tuhan tahu ada kebutuhan. Tuhan itu konsekuen. Masa bikin satu perkumpulan namanya orang Kristen, terus duitnya gimana Tuhan? Urusanmu. Tidak bisa, Tuhan kita enggak wise. Tapi Tuhan tahu sampai ujung bumi. Bahkan zaman rasul-rasul membutuhkan uang.
Ya sudah, kita berikan untuk pelayanan itu. Jadi saya percaya 10% itu, bahkan Tuhan bilang di Maleakhi ya, mencuri, menipu. Artinya 10% itu milik Tuhan. Jadi kalau kita dapat penghasilan 10, satu ini milik Tuhan. Jangan satu merasa punya aku nanti kasih ke siapa. Otoritasnya otoritas Tuhan. Saya berani ngomong begini karena itu biblical value. Ya, silahkan kalau ada orang lain yang mencoba membelok-belokkan. Karena saya selalu percaya Kristus itu menggenapi hukum Taurat dan kitab para nabi. Hidup kita tidak boleh berpadanan dengan Taurat. Tetapi hidup kita harus kasih menggenapi Taurat. Kalau Taurat cuma berkata jangan membunuh. Kita menganiaya yang penting jangan mati. Jangan mati ya. Itu gak berdosa. Tapi Tuhan berkata kasihi. Artinya kasihi udah pasti tidak membunuh. Bahkan tidak menganiaya. Bahkan tidak melukai hatinya. Menggenapi ketidak membunuh. Jangan mencuri. Kita diajar memberi. Memberi pasti tidak mencuri. Tidak mencurinya tergenapi enggak? Tergenapi. Masa perpuluhan tiba-tiba suruh 5%? Enggak tergenapi dong. Hukumnya. Makanya saya bilang kalau pastiin tergenapi ya 10 minimal. Kalau bisa 20, 30, 40 bahkan firman Tuhan di 1 Korintus 3. Semua ini milik Kristus. Milik Kristus loh. Nah loh. Udah mulai kayaknya ada suasana duka di tempat ini gitu ya. Enggak lah di Pluit tadi saya kan tahu 90% itu kudus. Itu di jemaat lain ini. Saya khotbah untuk jemaat lain nih. Bapak Ibu Saudara, ini tidak ada pesan sponsor dari para penatua. Tapi memang sumber utama pemenuhan kebutuhan keuangan gereja itu dari jemaat. Kemudian dari donasi atau dukungan oleh lembaga-lembaga tertentu. Ya bisa kita terima dari lembaga-lembaga dari luar yang ingin melayani di sini. Itu pun mereka juga harus mengumpulkan di gereja mereka. Dukungan dari pribadi-pribadi tertentu, tentu saja Bapak Ibu Saudara yang ditaruh hati untuk sesuatu proyek, beri Tuhan. Karena Tuhan pakai saudara, Tuhan pakai kelebihan saudara. Jadikan harta bumi itu dikonversikan menjadi harta surga. Ya, kontribusi yayasan milik gereja, bersyukur hari ini saya juga melayani di yayasan, beberapa yayasan yang bisa maksudnya ada kelebihan, kita sekarang dukung gereja untuk pelayanan interdependen dan lain sebagainya. Salah satunya YHB Tunas Bangsa. Makanya yang punya anak sekolahin Tunas Bangsa ya. Sekolahin aja Tunas Bangsa ya. Kalau perlu minta Pak bisa nggak saya bayar uang gedungnya 2 kali lipat gitu. Nah itu ya. Tapi kalaupun yang merasa butuh subsidi dan lain sebagainya sampaikan. Mumpung saya jadi ketuanya hari ini. Ya, saya punya otoritas gratis. Ini yang ini naikkan. Saya sudah mulai ngomong kepada teman-teman, kita mesti lihat setiap orang tua gitu ya. Datang ke gereja itu naik apa? Naik mobil. Jangan ngaku miskin. Itu kalau sudah pas uang gedung itu semua ngaku miskin. Aku miskin. Pak, saya lagi begini, Pak lagi segini. Saya bilang kita datengin rumahnya. Loh, tapi kalau benar miskin, kalau perlu dia minta diskon 50%, diskon 100%. Kami sudah punya satu komitmen perpuluhan di Yayasan Harapan Bangsa. 1/10 dari income harus menjadi subsidi. Ya sudah, kalau ada yang jemaat yang rindu mensekolahkan Tunas Bangsa, yang merasa Tunas Bangsa mahal, datang ke saya. Mahal itu relatif. Saya diskon. Cepat mumpung saya belum diturunkan. Iya, sebelum saya diturunkan. Tapi itu nanti bagian dari ini. Dan dalam pelaksanaannya prinsip keseimbangan di mana yang kuat menanggung yang lemah itu dimungkinkan. Bapak Ibu Saudara, di dalam tata gereja yang baru kita mau bergerak secara tubuh. Ya, Bapak Ibu Saudara, tubuh Abalov ini sekarang ada 14 lokal, 15 bahkan sudah lahir Kolongan, udah lahir tempat-tempat lain. Dan kita ini secara tubuh. Bapak Ibu Saudara, kepala gereja itu adalah Yesus. Tapi kepala ini hanya nempel ke tubuh. Kepala tidak nempel ke tangan. Kepala tidak nempel ke kaki. Kepala tidak nempel ke badan. Harus tubuh. Baru kepala bisa nempel dan tubuh bisa bergerak dengan harmoni.
Sehingga komite interdependen atau sinode kalau di gereja kita ini bukan kepala, Bapak Ibu. Kita ini adalah penolong, fasilitator, kita ini adalah engsel, kita ini adalah sendi, kita ini adalah syaraf, kita ini adalah otot yang menolong kanan dan kiri bergerak bersama-sama, diperintahkan oleh kepala kita. Diperintahkan oleh Kristus. Pluit harus dipimpin Kristus, selatan harus dipimpin Kristus, industri harus dipimpin Kristus, semua gereja lokal harus dipimpin Kristus dan kuasa Roh Kudus yang akan menggerakkan kita bersama-sama supaya terjadi keseimbangan di dalam masalah keuangan. Itu yang kita akan lakukan. Bapak Ibu Saudara, hari ini saya mau ngomong apa adanya. Lombok sedang membutuhkan uang karena harus membeli tempat ibadah. Lombok dari dulu sampai sekarang masih di hotel dan itu juga diusir-usir, hotelnya mahal lagi. Dan mereka bukan Makedonia, tapi mirip Makedonia. Kalau Pluit Makedonia tapi kaya. Bukan Korintus lah. Jadi, ya. Mereka sekarang di depan mata ada ruko mau dibeli. Yang sudah dirindukan lama. Total 2,5 M. Dengan renovasi membutuhkan 4 M. Terus kita cuma bilang begini, kita berdoa ya. Tetap semangat ya. Kita berdoa. Kamu harus punya iman. Penatua Lombok gak punya iman. Ayo cari orang kaya di Lombok. Dipertobatkan. Terus diambil duitnya. Untuk bayar ruko. Habis itu suruh pulang lagi. Aduh saudara. Apakah itu cara kerja Tuhan? Bapak Ibu Saudara, kasih karunia mereka memang di daerah yang seperti itu. Kita yang di Pluit. Kita yang di selatan. Kita yang di industri. Kita yang di Jakarta. Kita dukung mereka. Kita dukung mereka. Satu lagi namanya KTC. KTC, Kelapa Gading 5 tahun lagi sewanya sudah habis. 5 tahun lagi. Tahu kan di Kelapa Gading, satu kamar mandi WC aja mungkin sudah berapa miliar harganya kan. Mahal kan Kelapa Gading. Sampai sempat ada kepikiran keluar dari Kelapa Gading. Nyari yang lebih murah. Saya percaya Tuhan itu bekerja tidak punya salah. Kelapa Gading, ya Kelapa Gading. Waktu kami mau membangun, kami sama. Duitnya gimana? Cari aja tempat yang di luar. Dan kami mau dikasih gratis sama salah satu jemaat. Aku punya tanah tuh di Pondok Cabe, kamu bangun di situ. Kita lihat Pondok Cabe sudah bukan Jakarta Selatan. Pondok Cabe sudah ke Depok. Saya berbicara dengan penatua Pak Hong, kita sepakat. Kita lahir di Jakarta Selatan dari 25 tahun yang lalu untuk satu tujuan. Pekerjaan Tuhan yang kita nggak tahu. Mari kita setia di Jakarta Selatan. Akhirnya kita menetap di Jakarta Selatan. Ya walaupun duitnya gede. Bapak Ibu Saudara, KTC tetap di Kelapa Gading. Kan duitnya gede Pak Dar. Duitnya gede Pak Dar. Duitnya besar Pak Dar. Dan benar-benar besar. Ada yang punya gratisan di Kelapa Gading nggak? Ya, ini waktunya mengkonversi harta di bumi menjadi harta di surga. Yang punya tanah di Kelapa Gading hari ini konversikan itu. Konversikan, ada 1.000 jemaat KTC 5 tahun lagi gak tahu kemana. Bapak Ibu Saudara, akhirnya kita sepakat. Ini sudah sepakat nih penatua 30 orang ini entah yang diem sepakat apa enggak. Tapi kita sudah sepakat di depan. Kita akan tolong Kelapa Gading. Tolong Kelapa Gading. Hari ini Kelapa Gading teman-teman berjalan dengan semangat. Oke, cari tempat, cari tanah, gini. Duitnya gini Pak Dar. Duit itu dari Pluit. Ya kan? Duit dari Pluit nanti. Ya, dari Pluit nih. Worship leader ini akan ngamen. Oh, konversikan talentmu menjadi harta di surga. Gitu kan. Loh kita udah sepakat. Bapak Ibu, belum nih sekarang ada 14.000 orang. Bapak Ibu Saudara, itu konon kebutuhan KTC minimal 70 miliar. Minimal. Nah ini kan tanah sama gedung, beli gedung itu nggak ada yang 700 juta itu nggak bisa dibayar pakai kuaci juga, nggak bisa. Kita mau bayar pakai doa juga nggak bisa, apalagi pakai hikmat dan pengetahuan saja nggak bisa. Tapi saya mau katakan, kalau 14.000 orang ini bergandengan tangan, mungkin hanya perlu kontribusi 500.000 per orang selama 1,5 tahun. Karena pembangunan kan 1,5 tahun. Tapi kalau kita semua ada yang memberi mungkin cuma 5.000 rupiah. Ada yang memberi mungkin 2 juta. Mungkin ada yang memberi 5 juta. Rata-rata 500.000 dalam 1,5 tahun. Bukan sekali.
Tutup itu 70 miliar. Kalau tubuh yang bekerja, kalau keseimbangan kita jalankan, enggak ada yang mustahil. Ketika kita menolong KTC, satu hari Pluit ingin naikkan ini jadi 10 tingkat, 100 tingkat. Kita semua akan dukung sama-sama. Paling tanya mau apa sih 100 tingkat gitu ya. Tapi kalau memang ada purpose-nya, kita jalanin. Betul nggak? Siapa tahu mau deket Tuhan. Gitu ya. Loh, Pak Sofyan sudah bilang itu depan tanah itu mau dibeli ya Pak Sofyan ya. Doakan terus, sepakat pulang sini rombongan sirkus ke sana tuh, doakan. Harga nomor 2. Harga nomor 2 ini saya belajar dari Pak Sofyan, ini imannya lebih tinggi dari saya itu. Tenang Padar, pasti ada. Kalau mati pada gimana. Tapi ya sudah, tapi kalau pemimpin sudah memberi inspirasi kita jalan. Tapi ini di dalam Tuhan begitu loh. Beautiful gak kalau kita tubuh? Makanya kemurahan hati juga untuk orang lain. Pertama saudara kita, kemudian seluruh saudara-saudara yang lain. Bapak Ibu Saudara, inilah yang menjadi satu yang saya sebut keajaiban di dalam satu kemurahan. Kalau kita murah hati, hidup kita akan banyak diubahkan. Kalau hati kita ini benar di hadapan Tuhan, kita akan sendiri mengalami pemulihan-pemulihan. Kelembutan hati akan membuat kita gampang berubah. Kerendahan hati dikatakan mendahului kehormatan. Kalau kita rendah hati, maka Tuhan juga akan mengangkat hidup kita. Kita akan jadi kepala bukan ekor, menjadi berkat dan tidak pernah mengambil pinjaman. Selalu memberi pinjaman. Itu yang dikatakan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, mari kita bersama-sama hari ini merasakan betapa Tuhan mau kita memberi. Dan memberi bukan soal berapa besar, tapi soal hatimu. Pastikan gereja ini tercukupkan. Pastikan saudara kita di tempat lain tercukupkan. Pastikan Abelov ini tercukupkan. Saya mau kasih tahu. Jangan pernah berpikir pemimpin mata duitan. Justru saya memberi kritik kepada pemimpin-pemimpin Abelov. Karena pemimpin-pemimpin Abelov sangat jarang bicara keuangan. Sangat jarang. Karena mereka takut Bapak Ibu tersinggung. Saya salah satu dari penatua yang gak peduli tersinggung atau tidak. Karena itu kebenaran Bapak Ibu Saudara. Saya bukan sok-sokan. Kebenaran Alkitab ya diajarkan semuanya. Gak cuma yang kudus-kudus, menyembah, kudus, waduh doa syafaat. Semua kita ajarkan. Dan itu kebenaran firman. Saya boleh menggaransi on behalf of para penatua. Saya bersyukur. Gak ada satupun pemimpin kita itu yang terikat sama uang. Kita bisa buktikan. Pak Edi, Pak Sofyan, ya mereka membutuhkan uang, tapi mereka tidak mengejar uang. Bapak Ibu, kita harus memberkati para pemimpin kita. Bukan berarti terus pemimpin kita jadi mata duitan, bukan. Mereka yang mengajar layak mendapat 2 kali upah, kata Paulus. Ya, tapi nggak dikasih ya nggak apa-apa. Mereka juga nggak apa-apa, mereka sehat-sehat, mereka gemuk-gemuk, mereka ini. Ya. Tapi kalau mereka dikasih, Tuhan akan diberkati. Ya, tapi ya sudah, nggak apa-apa. Tapi yang saya lihat, hatinya tidak. Jadi keuangan juga di dalam tata gereja kita akan punya laporan keuangan yang transparan. Nah, saya sedang memikirkan prosesnya. Jadi kalau ada jemaat yang tanda petik kepo, Padar, bener nggak laporan gitu? Silakan. Tapi jangan minta lewat WA. Datang ke sekretariat, baca, lihat. Betul nggak dipakai untuk apa? Itu rencananya. Karena saya yang diberi tanggung jawab untuk transparansi keuangan di seluruh gereja lokal dan di pusat bersamaan. Kita sedang berprogres. Nah, saya mendukung transparansi. Jadi silakan dipakai. Ini duit dipakai untuk apa sih? Siapa tahu penatua itu cuma waduh jalan-jalan ini doa puasa, padahal doa puasanya di Hollywood gitu ya, di mana-mana gitu. Prinsip akuntabilitas salah satu yang kita mau bertobat sebagai pemimpin. Kita punya accountability. Tapi lebih dari itu, Bapak Ibu Saudara, kalaupun pemimpin salah, jangan ikut berdosa dengan menghakimi dan tidak mau memberi perpuluhan persembahan. Kalau memang pemimpin ada keliru, ya biarlah dia berdosa. Aku mau mengikuti firman Tuhan. Nanti tuduh dengan pemimpin, itu prinsip sudah. Aku kan mau
menggenapi perintah Tuhan. Pemimpinku rada nggak benar, ya aku tetap genapi. Jangan jadi tidak menggenapi karena ada orang lain yang Bapak Ibu Saudara merasa tidak nyaman. Amin. Ya.